Oke, halo kawan-kawan. Hari ini kita akan belajar tentang turunan. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu turunan. Jadi supaya benar-benar ngerti dulu apa yang akan kita bahas berikutnya. Nanti kita harus benar-benar paham dulu apa itu turunan. Nah, yang pertama adalah tentang simbolnya ya, tentang simbolnya. Turunan atau diferensial atau derivatif disimbolkan dengan aksen. Jadi kalau ditulis f aksen x, ini artinya fungsi fx sudah mengalami turunan satu kali. Kalau aksennya ada dua, berarti sudah diturunkan dua kali. Nah, itu dia sederhananya. Nah, kadangkala penulisan ini sama aja itu dengan operator d ditulis ya. Jadi d fx per dx. Nah, itu juga sama aja artinya dengan f aksen x. Atau jika kita punya y aksen, itu berarti sama aja artinya dengan dy per dx. Nah, inilah simbol atau penulisan dari turunan. Berikutnya kita mau lihat apa itu arti simbol ini, gitu ya. Apa arti simbol ini? Apa definisinya? Ya. Jadi turunan atau f aksen itu diartikan sebagai gradien garis singgung. Jadi kalau seperti ini artinya adalah gradien, ya, gradien dari garis singgung kurva. Garis singgung kurva. Ya, kurvanya kurva apa? Berarti karena ini f aksen, berarti kurva fx di absis x. Nah, kadang juga artinya adalah kalau seperti ini kan cuman dy per dx, berarti ini sama aja gradien, tapi nggak spesifik absisnya di mana gitu. Jadi gradien garis singgung kurva di semua koordinat. Istilahnya kalau ditulis dy per dx ya persamaan gradien lah gitu ya, tergantung x-nya berapa, persamaan gradien dari kurva y. Ya, jadi karena dibilang dia adalah gradien garis singgung kurva, berarti ada kurva, gitu ya. Misalkan ini adalah kurva fx. Nah, di sini kita mempunyai sebuah garis singgung. Nah, kalau ini kita anggap koordinatnya adalah x, fx. Ini adalah koordinat dari titik singgungnya. Maka gradien dari garis merah ini adalah f aksen x. Jadi kalau ini kita baca gradien garis singgung kurva fx di absis, di mana titik singgung? Di sini absisnya berapa? X, berarti di absis x. Nah, inilah definisi dasar dari turunan. Tapi umumnya di buku-buku itu definisi f aksen itu ditulis bukan seperti ini, tapi sebagai persamaan limit. Nah, bagian ini kita zoom dulu. Kita lihat sebetulnya bagaimana di sana, gitu ya. Jadi ini saya buat kurvanya. Oke, ini garis singgungnya. Ini garis singgungnya yang merah. Nah, di sini tadi adalah koordinat dari x, fx. Nah, ternyata di sini ada suatu titik lain yang jaraknya hampir nol dengan titik singgung tersebut. Oke, jadi ini namanya h, gitu ya. Jaraknya ini adalah sebesar h. H ini hampir nol nilainya. Nah, jika ini adalah h, maka koordinat dari titik lain ini adalah x-nya x tambah h, y-nya adalah fx tambah h. Ya, kemudian gunakanlah rumus gradien biasa ya. Gunakanlah rumus gradien biasa untuk menghitung nilai dari gradien dari garis singgung ini. Karena menuju 0 berarti kerjain dengan limit. Nah, limit apa? Limit h menuju 0 dari y2 min y1, berarti f dalam kurung x tambah h, itulah y2-nya dikurang y1-nya fx per x2 ini dikurang x1. X tambah h dikurang x adalah h. Nah, inilah pengertian dari f aksen x.
ya, atau dy per dx sama aja, itu juga pengertiannya. Nah, itulah definisi dari turunan ya, itulah definisi dari turunan. Oke, pertanyaan berikutnya, apakah di semua x atau di semua absis ada nilai turunan, gitu ya? Apakah di semua absis ada nilai turunan? Nah, ternyata tidak ya. Ternyata tidak. Syarat suatu fungsi mempunyai turunan adalah dia harus kontinu. Jadi grafiknya itu harus smooth, gitu ya. Kemudian turunan kiri harus sama dengan turunan kanan. Jadi langsung aja ke contoh ya. Pertama contohnya, kita punya kurva gini. Kalau di sini x sama dengan a, apakah punya turunan di sini? Atau apakah di sini garis singkungnya bisa kita tentukan? Bisa ya. Ini kan kurvanya smooth. Nah, berarti ini ada ya, ada nilai turunan f aksen a. Oke, f aksen a ada. Nah, yang kedua modelnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah kurvanya. Oke, kurang bagus. Kurvanya itu curam. Biasanya kita temui di fungsi mutlak. Ya, ini adalah kurvanya. Apakah di titik ini dia x sama dengan a, ada nilai turunan? Nah, coba buat garis singgung di sini. Apakah dia ngikut yang kanan atau yang kiri? Itu membingungkan. Jadi kesimpulannya, untuk model seperti ini, itu f aksen a tidak ada. Oke, yang ketiga yang mau kita lihat itu kurvanya tidak kontinu. Jadi di sini nyambung lagi di sini. Ini adalah kurva fx. Ketika x-nya sama dengan a, seperti ini, kurvanya itu terputus, ya. Ketika x-nya sama dengan a, kurvanya terputus. Maka coba buat garis singgung di x sama dengan a, itu jelas membingungkan. Apakah di atas atau di bawah, itu belum jelas. Maka kesimpulannya f aksen a tidak ada. Nah, yang keempat adalah modelnya seperti ini. Nah, ini dia kurva fx-nya nih. Nah, coba apakah di sini di x sama dengan a terdapat nilai turunan, atau apakah f aksen a ada? Coba aja buat garis singgung di sini. Ya kan? Bisa dia datar, bisa dia tegak, bisa miring ke kiri, bisa miring ke kanan. Nah, dia tidak jelas gitu. Jadi kita di sini tidak bisa membuat garis singgung. Maka bagaimana? Kesimpulannya adalah f aksen a tidak ada. Atau kalau kita lihat turunan kiri, ya bingung ya, turunan kiri bingung, turunan kanan ya dia akan mengikut kurva biru ini. Kalau kita buat di sini garis singgung, di sebelah kanan titik a, persis dekat di sebelah kanan a, dia akan mengikut ke garis biru. Tapi di kiri a, geser sedikit ke kiri dari a, ya kita akan tidak bisa membuat garis singgungnya bagaimana. Ya, jadi dari sini kita simpulkan ada syarat mempunyai turunan, yaitu harus kontinu. Kemudian FA harus ada. Kemudian turunan kiri sama dengan turunan kanan. Turunan kiri sama dengan turunan kanan. Oke ya, untuk syarat ketiga tadi tidak dipenuhi di nomor 4, kemudian di nomor 2. Untuk syarat pertama itu tidak dipenuhi di nomor 3. Nah, cuman bagian satu inilah yang memenuhi semua dari syarat-syarat ini. Oke, itulah dulu intro atau pembukaan dari turunan.